Kan weh. Matur suwun iki. Nggih. Monggo bisa dimulai dulu. Pak Jagat tayangkan Pak Jagat ya, kira dong. Angel iki. Ya, lewat saya aja nggak apa-apa, Ustaz. Nanti Ya, oke, saya monggo. yang Ya. presentasi. Nggih. Ya, saya yang monggo. Bu Isna. Bu. Baik, Bapak Ibu, acara kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pengawas SMP Batik Surakarta, Bapak Dr. Andes Joko Rianto SHMMH. Yang kami hormati Kepala SMP Batik Surakarta, Bapak Ceket Palupisroso MPD. Dan yang kami hormati Bapak Ibu Guru peserta in-house training program Sekolah Penggerak SMP Batik Surakarta. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga pada pagi hari ini bisa bertatap maya dalam acara pembukaan IHT program Sekolah Penggerak SMP Batik Surakarta dalam keadaan sehat tak kurang suatu apapun. Selawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelumnya akan kami bacakan terlebih dahulu susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, acara kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dilanjutkan Mares SMP Batik Surakarta. Acara ketiga sambutan pengawas SMP Batik Surakarta yang sekaligus akan membuka kegiatan in-house training SMP Batik Surakarta. Acara keempat, kebijakan program Sekolah Penggerak oleh Bapak Kepala Sekolah. Acara kelima doa dan yang terakhir adalah penutup. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kegiatan pada pagi hari ini kita buka dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dilanjutkan Mares SMP Batik Surakarta. Kepada Bapak Ibu kami mohon untuk tetap duduk khidmat selama menyanyikan lagu. Kami persilakan. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Sadar akan kewajiban dan kita
Baik, Bapak Ibu, kita lanjut pada acara selanjutnya, yaitu acara yang ketiga, sambutan pengawas SMP Batik Surakarta, yang sekaligus membuka kegiatan IHT Program Sekolah Penggerak. Kepada yang kami hormati, Bapak DRS Joko Rianto, SHMM MH, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, yang saya banggakan, Bapak Seket Palupi Suroso Kandidat Doktor. Yang kami hormati, kami banggakan semua warga sekolah Sivitas Akademika SMP Batik Surakarta yang insya Allah dimuliakan Allah SWT. Saya senang, saya bangga SMP Batik masuk sebagai sekolah penggerak. Maka pada hari ini saya yang diamanai dari Dinas Pendidikan Kota Surakarta sebagai pengawas SMP Batik Kota Surakarta dalam program sekolah penggerak ini, mari kita bersama-sama berbagi. Peluang yang luar biasa, kita masuk pada program sekolah penggerak. Ini merupakan ide, gambaran baru, program baru yang digulirkan oleh negara dari Kemendikbud. Ini harus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, penuh keikhlasan dan gembira hati. Lanjut Pak Cekan. Nah, sekolah penggerak ini sebagai katalisator, sebagai katalis untuk mewujudkan visi pendidikan Indonesia. Ini luar biasa sekali. Sekolah yang berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik, berkesinambungan, dengan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Indah sekali, menyenangkan sekali. Sehingga kita, pola pikir kita akan berbeda, mindset kita tatkala kita memakai kurikulum 2013 yang disebut Kurtilas. Sekarang kurikulum sekolah penggerak ini sangat beda, nanti akan diulas. Saya hanya sekilas saja, Pak Cekat nanti yang akan mengulas. Nah, ini akan bisa berhasil tatkala diawali dengan sumber daya insani yang unggul. Jadi tepat sekali. Negara CQ Dinas Pendidikan Kota Surakarta memilah dan memilih mengamanahkan SMP Batik Kota Surakarta untuk menjadi sekolah penggerak. Swasta yang hebat, swasta yang unggul, swasta yang berpotensi dengan sumber daya manusia atau sumber daya insani yang mumpuni sehingga mampu menghantarkan peserta didik untuk menjadi sosok yang cerdas, berakhlakul karimah, ya, yang tentunya menjadi pelajar Pancasila. Memang harus diawali dengan sumber daya insani yang unggul. Tentunya ya kepala sekolahnya, ya gurunya atau pendidiknya, dan sebenarnya harus didukung dengan warga sekolah yang lain. Lanjut Pak Cekat. Next. Nah, sedikit. Mari kita berbicara tentang pelajar Pancasila.
semuanya ini merupakan manifestasi jabaran dari Pancasila. Ya, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, pelajar Pancasila, profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Semuanya pasti akan gembira hati tatkala kita mempunyai siswa yang lulusan kita menjadi sosok yang berakhlak mulia. Ini cita-cita kita, menjadi kebanggaan kita, dan orang tua juga demikian. Apa artinya menjadi sosok orang yang pintar tapi imannya lemah? Apa artinya menjadi orang pandai tapi perilakunya tidak menggambarkan sosok yang berakhlak mulia, berakhlak karimah. Ya. Nah, beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, ini ya berakhlak beragamanya, ya berakhlak pribadinya, ya berakhlak kepada sesama manusia, hablum minanas, hablum minallah, ya hablum minanas, ya, dan tentunya juga berakhlak kepada alam. Karena bumi, kita sebagai khalifah di bumi ini dititipin untuk memelihara bumi, ya, beserta isinya. Dan tentunya sesuai dengan pelajar Pancasila, harapan kita, peserta didik kita juga berakhlak dalam bernegara. Bernegara. Nah ini, maaf saudara-saudaraku, karena saya di rumah ini banyak peliharaan saya sehingga banyak bison-bison yang masuk. Tidak apa-apa ya, ngapunten. Ada ayamnya, ada burungnya, ya dimaklumi, ya. Ya, karena tadi saya ke kantor dulu pagi-pagi, maaf, saya WFO, ya saya harus ke kantor, harus presensi ngetut karena sudah 10 hari dengan Pak Ceket untuk pelatihan. Ini mau tidak mau saya harus masuk, ya sebagai PNS saya harus konsekuensi masuk, kemudian saya izin untuk bersama penjenengan. Yang kedua, mandiri. Pelajar Pancasila ini dituntut kemandirian. Harus mandiri. Mandiri itu yang bagaimana? Nah, yang namanya mandiri, ini kita ya, harus bisa mengawal peserta didik yang dengan bermacam-macam perilakunya, bermacam-macam tabiatnya, bermacam-macam latar belakangnya, kita harus bisa melayani dengan hati, dengan gembira hati, dengan penuh semangat, tidak boleh membeda-bedakan satu sama lain atau diskriminatif, semuanya harus kita rangkul. Harapannya seperti itu. Nah, profil sosok yang mandiri, ya, ini harapan kita. Ya, siswa mempunyai kesadaran akan dirinya dan situasi untuk menghadapi, ya, serta meregulasi diri, ya, tidak begitu ketergantungan dengan orang lain, ya, karena mempunyai kesadaran akan dirinya sendiri, ya,
untuk menghadapi situasi dan kondisi apapun harus siap. Wah, ini dididik menjadi sosok yang tangguh, yang tanggap, tangen, tangon. Wah, tanggap dengan situasi, mampu mendengar dengan sebaik-baiknya perkembangan apa yang ada. Tangon ya memang kita harus berani berkarya agar kita bisa menjadi sosok yang bermanfaat baik untuk dirinya sendiri, keluarga, masyarakat, nusa dan bangsa. Dan yang ketiga, nah ini kita harus bisa mengawal sebagai sosok pelajar Pancasila ini bernalar kritis. Nah, kalau sudah dididik di pelajar Pancasila ini tidak hanya bicara gedang woh pakel, ngomong gampang ning nglakoni angel, tidak. Dididik bersama-sama oleh para pendidik ini agar bernalar kritis tak kala kita mengkritisi sesuatu ini ya dengan cara memperoleh dan merespon informasi dan gagasan dengan betul-betul. Ya. Tidak semua masukan yang hoax diterima, enggak. Ya. Harus mampu menganalisis dan mengevaluasi dengan penalaran. Iki hoax apa ora toh? Iki wah, bener apa enggak toh? Ini harus mampu menganalisis dan juga merefleksi pemikiran dengan proses berpikir, ya. By data, konkret, ya, untuk mengambil suatu keputusan. Wah, ini memang indah sekali. Yang keempat, nah ini bergotong royong. Tak kala kita berbicara bergotong royong, ini pendidikan dalam agama jelas nama sedang ta'aruf, ya, tafahum, ta'awun. Nah ini ta'awun, ya bergotong royong. Nah syukur ditingkatkan menjadi takaful, saling menanggung satu sama lain. Wah ini 2 jempol ini saudara-saudara. Ini profil pelajar Pancasila seperti itu, indah sekali. Bergotong royong itu elemen kuncinya, yaitu mampu berkolaborasi, ya, mempunyai jiwa inner beauty, kepedulian, mau peduli kepada sesama dan mau berbagi. Nah ini, ya berbagi thinkingnya, kognitifnya, ilmunya, ya, psikomotorik, afektifnya, tenaganya, ya, berbagi soft skillnya, life skillnya, keterampilannya, ya, sehingga di situ dididik menjadi pelajar Pancasila yang tidak bakhil, nah, yang lomo, ya, entengan, ora hitungan bahasa Inggrisnya, entengan, ora hitungan, ya, karena apa? Profil pelajar Pancasila di gotong royong ini, wah ada sekali di agama kita. In ahsantum li anfusikum. Karena barang siapa berbuat kebaikan, kebajikan, sebenarnya untuk dirinya sendiri, nyelengi pundi-pundi nilai ibadah yang kelak akan kita menuai di kehidupan yang akan datang. Itu terkait dengan gotong royong. Nah, beda dengan berkebinekaan yang global. Nah, berkebinekaan yang global ini, ya, ini yang dibahas berulang-ulang luar biasa ini.
berkebinekaan yang global. Nah, saudara-saudaraku, berkebinekaan yang global ini artinya bangsa Indonesia itu terdiri dari bermacam-macam suku, bangsa, ras, ya. Maka Maria Umairama itu mengatakan ya, bermacam-macam suku, bangsa, itulah Indonesia. Indonesia itu luar biasa, gemah, limpah, loh, jinawi, tukul tanpa tinandur. Nah ini luar biasa. Ya, Coach Plus mengatakan bukan lautan, hanya kolam susu. Nah ini luar biasa lagi. Pending jamrut katulistiwa Indonesia. Digurayan bangsa liya nek awake dhewe ora iso ngopeni, maka berkebinekaan yang global. Apa keywordnya, kuncinya kebudayaan global? Mengenal dan menghargai budaya. Budaya kita yang bermacam-macam ini. Berikutnya, mempunyai kemampuan berkomunikasi interkultural. Ya. Dalam berinteraksi dengan sesama hablumi nanas, menghargai pendapat orang lain. Kalau menjadi pejabat besok, peserta didik kita, ya ojo duper, ojo congkak, ojo sombong, ojo takabur, karena itu dibenci Allah. Ini harus mampu menghargai pendapat sesama. Ya, kalau pendapat teman kita belum betul, jangan kemudian disalah-salahkan, dibodoh-bodoh. You stupid, enggak boleh, malah bodoh-bodoh deh. Wah, bagus, jangan kalah dengan Pak Tino Sidin, semuanya harus diberikan sanjungan. Bagus, cuman belum pas. Nah, mari kita rembuk lagi. Dan berbinekaan global ini mampu merefleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Tidak hanya bangsa Indonesia, mestinya dengan bangsa lain juga. Kemudian yang berikutnya, ya, kreatif. Nah, subhanallah. Kita dituntut sebagai pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ini di dalam konteks ya, pendidikan yang memerdekakan ini dituntut kreatif, karena memang kita tidak boleh ya, kita hanya duduk saja. Kita dituntut untuk bersaing karena sudah saatnya 4.0. Bentar lagi bisa 5.0. Sehingga kita memang harus mau to learn and to learn. Belajar, dan belajar. Ya. Ini kita memang harus kreatif, dituntut bagaimana kita bisa menyenangkan didik, bagaimana kita bisa mentransfer ilmu kita, ya, sehingga kita menghasilkan gagasan-gagasan baru yang orisinil, tidak copy paste, ya, tidak menjiplak, namun merupakan ya kreativitas orisinil yang menghasilkan karya-karya dan tindakan original yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ini kreatif. Banyak sekali barang-barang yang kurang bermanfaat menjadi lebih bermanfaat dan lain sebagainya. Lanjut, next, bacakan. Ya, masih ada 2 lagi. Nah, sekolah penggerak saudara-saudaraku. SMP Batik, saya yakin nanti mampu untuk mengimbaskan ke sekolah-sekolah lain dan mampu menjadi contoh sekolah-sekolah lain, yakin. Apalagi dipimpin oleh Pak Sipi ini yang aktif, kreatif, ini luar biasa ini. Ya. Nah, sekolah penggerak sebagai katalis satu kepala sekolah. Kepala sekolah ini ya, harus benar-benar memahami proses pembelajaran siswa. Berat memang. Dan mampu mengembangkan
kemampuan saudara-saudara, teman-teman sejawat, yaitu para guru dalam mengajar. Ini termasuk instruksional leader. Ya. Nah, pengawas memang tugas, kepala sekolah memang tugasnya memang berat sebagai penanggung jawab ini, ya, menjadi pemimpin di sana. Karena harus mampu, ya, mengevaluasi sebagai evaluator. Juga kepala sekolah sebagai manajer. Ya. Kepala sekolah juga menjadi administrator yang hebat, luar biasa. Ya. Kepala sekolah ya harus mampu menjadi sosok yang supervisor. Dan kepala sekolah pasti mampu menjadi leader, pemimpin. Ya. Dan kepala sekolah harus mampu menjadi inovator. Yuk. Dan kepala sekolah mampu menjadi manajer, karena menjadi manajerial. Berarti ya. Tapi dari Maslim ini yang saya sebutkan semuanya ada di sosok Pak Sipi, kepala SMP Surakarta, kandidat dokter ini. Nah, yang kedua guru. Nah, guru ini yang merupakan paradigma baru, harus berpihak kepada anak atau peserta didik, ya, dalam mengajar. Ini mindset memang berubah, ya. Bagaimana kita bisa menggali dengan seksama, dengan penuh kesabaran. Memang benar sebenarnya. Guru nek galak gue yo piye. Karena kita, saya baca kita kan diarahkan, ya, menjadi sosok yang, ya, inama'al ma'asobirin, ya, mansobaro safira, orang yang bersabar pasti beruntung di kemudian hari ini. Mansobaro safira, orang yang bersabar pasti beruntung. Tidak hanya ning donya, akhirate uga. Ibarat mangan pecel lawuhe rambak. Akhirate kecekel, dunyane kecandak. Nah, ini memang guru itu luar biasa. Maka semua besok kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, karyawan menjadi penghuni surga, insyaallah. Ya, amin. Yakin karena sudah dicatat oleh malaikat Ridwan. Si fulana. Wah, sudah ada di sana di database, subhanallah. Oh, ini guru mana? SMP Batik. Oh, ini karyawan mana? SMP Batik. Oh, ini kepala sekolah mana? Kepala sekolah penggerak SMP Batik. Wah, sudah terdata, subhanallah. Tinggal milih pintu. Ya. Nah, mengidentifikasi siswa dengan berbagai macam latar belakang yang sendiri. Ya, dengan penuh kesabaran. Kalau saya kelas 32 sifatnya ya 32. Ya. Kemudian siswa, saudara. Siswa seperti harapan profil pelajar Pancasila yang kami urai tadi. Ya. Yang kami urai tadi. Beragam mulia dan lain sebagainya. Nah, komunitas. Ini harus kita rangkul. Harus kita ajak, ya, harus kita ajak. Saya nek rada keduren sing kiwa sing rada mak cenut gitu. Nah, harus kita ajak. Ya. Nah, apa? Segenap orang tua wali murid itu menjadi power kita. Ya, tokoh masyarakat. Ya, serta organisasi masyarakat. Entah itu organisasi provinsi dan organisasi masyarakat yang lain, PGRI, ya,
kemudian Dewan Pendidikan, boleh saja Dewan Pendidikan, saya ya. Nah, Ketuanya Pak Joko nih. organisasi masyarakat yang lainnya Ketua banyak ada di lapangan. Ya, tentunya yang peduli kepada pendidikan, orang recoki pendidikan, orang ujung terus orang UUD, kita endekane UUD ujung-ujungnya duit enggak, semuanya endengan ora hitungan, semuanya dengan keikhlasan, ya dengan keikhlasan. Ya, organisasi masyarakat yang mau memberikan kontribusi menyokong sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran peserta didik. Ada yang mengatakan peserta didik kemarin gayeng ya, ada yang mengatakan murid, monggo, ada yang mengatakan siswa, ya itu padha wae. Kalau saya senang sebagai peserta didik gitu ya. Ya. Ini indah sekali. Terakhir, slide terakhir ya. Nah ini keuntungannya apa toh? Kok kita menjadi sekolah penggerak? Nah, Solo yang 78 sekolah yang masuk sekolah penggerak hanya 5. Karena melalui tes, melalui perjuangan yang berdarah-darah. Waduh saja. Pak saya ketika ya nanti gebrobyos ya. Gebrobyos buka kuplok, dilapi tisu ya Allah. Nah, ya ini 5 sekolah negerinya SMP 2 mantan yang kami pimpin dulu, SMP Negeri 7, SMP Negeri 9 yang sama-sama menjadi sekolah akselerasi dengan saya dulu. Ya, SMP Batik Kota Surakarta swasta dan SMP Muhammadiyah 8. Ya, muda-muda semuanya. Ini kepala sekolah muda yang kandidat doktor semua ini. Ini luar biasa. Ya, lainnya nggak bisa masuk. Nah, ternyata nanti akan menjadi tren tersendiri. Ya, akan menjadi branding sekolah penjenengan. SMP Batik akan terbranding dengan menjadi sekolah penggerak. Karena tidak bain-bain. Menjadi sekolah penggerak tidak semudah membalik telapak tangan. Ya, panjang. Satu keuntungannya peningkatan mutu hasil belajar dalam kurun waktu 3 tahun. 3 year, 3 tahun. Dikawal terus. Mulai kelas 7, ini yang pertama. Terus nanti tahun kedua kelas 8, tahun ketiga kelas 9. Nah ini hasil lulusan ini akan kita evaluasi. Insya Allah outcome-nya kepada SMP Batik akan luar biasa. Peningkatan mutu, kualitas hasil belajar dalam kurun waktu 3 tahun. Ya, peserta itu pasti beda. Kurikulumnya juga beda loh dengan kurikulum terdahulu. Ya, bukan kurikulum yang disederhanakan, bukan. Ya, bukan kurikulum yang disempurnakan, benten. Ya, karena ini kurikulum sekolah penggerak beda. Nah, yang kedua, peningkatan kompetensi kepala sekolah dan pendidik dan guru. Ini ditingkatkan, maka ini ada in-house training. Ini akan memberi penguatan kepada semua guru. Ya, semua guru. Saya sepakat seperti Pak Seket. Tidak hanya guru kelas 7. Kelas 8, kelas 9 dikenalkan semuanya. Tatkala besok kelas 8 gurunya sudah ready, kelas 9 sudah ready for you. Wah, ini bagus sekali. Sementara selain baru kelas 7, guru kelas 7 semuanya ya monggo. Itu kreativitas dari leader kepala sekolah. Yang ketiga, akan mau tidak mau TKO. TKO itu tan kena orang. Percepatan digitalisasi sekolah. Gelem ra gelem itu berbasis IT. Mau tidak mau. Gelem ra gelem kudu sinau. Untuk keterampilan di bidang digitalisasi ini harus paham.
Yang keempat, kesempatan untuk menjadi katalis perubahan bagi satuan pendidikan kita ini. Ya, sebagai sekolah penggerak yang berprofil pelajar Pancasila. Ya memang indah sekali nanti akan diurai oleh Pak Ceket tentang belajar filosofi Diajar Dewantara. Nah, yang keenam, mendapatkan pendampingan secara intensif. Oleh siapa? Oleh pemerintah. Ya, pengawas, ya dinas, ya pemerintah kabupaten kota, ya provinsi, ya pusat. Ya. Ini indah sekali. Kita bisa berbagi di sana. Dan yang terakhir, yang ketujuh, kita akan memperoleh tambahan anggaran untuk sarana prasarana kita. Sarana berupa barang-barang. Ya. Ya, untuk proses belajar mengajar, ya, buku, dan lain sebagainya. Ya. Prasarana, nah pendidiknya ini juga harus disejahterakan. Nah, ini saudara-saudaraku yang berbahagia pada pagi hari ini, nampak semuanya sehat walafiat, semangat untuk berbagi, semangat untuk mengawal SMP Batik Kota Surakarta menjadi sekolah penggerak yang akan menjadi sekolah unggul dan percontohan di Kota Surakarta. Maka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 in-house training IHT di SMP Batik Kota Surakarta, saya nyatakan dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Atur nuwun Pak Joko. Dapat lindungan Allah, disehatkan jiwa raganya, dipanjangkan usianya, panjang usia yang penuh manfaat fi taatillah. Amin. Demikian, next ya. Terima kasih, matur nuwun. Ya. Saya kembalikan Pak Ceket. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Semangat pagi. Ya, dia untuk penutup saya bilang semangat pagi. Jawabannya pagi. Semangat pagi, pagi. SMP Batik, yes, gitu ya. Siap. Monggo di on kan Bapak Ibu kamera Ya, di on kan semuanya. Ya. Kalau saya bilang semangat pagi, jawabnya pagi. Semangat pagi, pagi. SMP Batik, yes, yes. Saya mulai. Semangat pagi. Pagi. Semangat pagi. Pagi. Semangat pagi. Pagi. SMP Batik. Yes. Yes, luar biasa sekali Pak Joko. Terima kasih untuk pencerahan tentang gambaran program sekolah penggeraknya. Semoga ini bisa menjadi bekal kami nanti dalam melaksanakan program sekolah penggerak khususnya di kelas 7. Mohon doanya Pak Joko. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, kita masuk pada acara berikutnya, yaitu pemaparan tentang kebijakan program sekolah penggerak yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Kepada yang kami hormati, Bapak Ceket Palupisroso, MPD, dipersilahkan. Terima kasih, Bu. Gambar saya muncul, Bu? Sampun, Bapak. Muncul, Pak. Oh, siap. Baik, Bapak Ibu sekalian, mohon izin Pak Joko, saya mencoba menyampaikan tentang kebijakan sekolah penggerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim.
Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Yang kami hormati Bapak DRS HM Joko Rianto SHM MMPD selaku pengawas SMP Badik Surakarta, Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang belum persos, sekaligus ini sebagai perkenalan kita bahwa untuk pengawas kita yang semula kurang lebih selama hampir 10 tahun, kalau tidak salah itu diampu oleh beliau Bapak DRS Supraptono MPD. Namun untuk kita kali ini dan seterusnya, insya Allah kita akan diberikan panduan, arahan, pendampingan oleh beliau Bapak DRS Joko Rianto, okay. Sehingga nanti apapun yang kaitannya dengan SMP Badik Surakarta, nanti kita akan mohon panduan dan arahan kepada beliau. Yang kami hormati Bapak Ibu guru yang hebat, luar biasa, semua tim SMP Badik Surakarta, semua tim yang nantinya akan menjadi penggerak di SMP Badik Surakarta. Puji syukur yang pertama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat hidayahnya pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah, walaupun kita melaksanakan kegiatan ini yang semula direncanakan luring, kemudian karena adanya kebijakan PPKM Mikro sehingga kita laksanakan secara daring, namun mudah-mudahan tidak menjadi masalah dan tetap bisa semangat, serius untuk mengikuti sampai selesai, dan yang paling penting nanti insya Allah bisa kita implementasikan di dalam proses pembelajaran di SMP Badik Surakarta tahun pelajaran 2021-2022. Mohon izin saya lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Program sekolah penggerak ini berdasar pada paling tidak pada dua hal, yakni yang pertama terkait dengan keputusan Mendikbudristek, Menteri Pendidikan Kebudayaan teknologi ya, Mendikbudristek riset dan teknologi yang baru saja Bapak Ibu baru saja muncul tanggal 5 Juli 2021. Ini kenapa? Ini untuk menjawab keresahan dari sebagian besar kita. Dasar dari PSP itu apa? Memang sampai dengan terakhir sebelum 5 Juli kemarin, dasar hukum terkait sekolah penggerak ini memang belum ada. Sehingga dengan sekarang sudah adanya keputusan Mendikbudristek ini, maka insya Allah segala sesuatu yang kaitannya dengan kegiatan sekolah penggerak ini menjadi legal dan ada payung hukumnya. Di dalam keputusan Mendikbudristek itu ada dua lampiran. Lampiran satu, mekanisme penyelenggaraan program sekolah penggerak. Insya Allah sudah kita lalui progresnya, step by step-nya, sampai sekarang ini kita sedang dalam proses melaksanakan IHT. Kemudian lampiran dua itu pedoman pembelajaran pada program sekolah penggerak. Alhamdulillah ini juga sudah muncul, sudah ada. Insya Allah nanti yang ini akan kita jadikan sebagai pedoman untuk kegiatan sekolah penggerak di SMP Badik Surakarta. Yang kedua, yakni dasarnya adalah keputusan Direktur Jenderal PAUD nomor 6555 ya tahun 2021 tanggal 30 April 2021 yang menyatakan bahwa SMP Badik Surakarta menjadi salah satu dari pelaksana program sekolah penggerak untuk yang tahap yang pertama. Ini paling tidak sehingga insya Allah Bapak Ibu sekalian kita melaksanakan kegiatan ini sudah dengan dasar hukum yang legal. Nah, saya ulangi, dari lampiran 1 dan 2 ini tidak kita sampaikan semuanya, hanya akan kita sampaikan hal-hal yang dikira penting untuk kita sampaikan saat ini. Selebihnya nanti akan kita sampaikan di saat saya akan datang, kita pelajari bersama, kita diskusikan bersama.
Kita ambil yaitu hanya pada lampiran 1 bab 2E terkait dengan pelaksanaan kegiatan program sekolah penggerak pada satuan pendidikan. Apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Yang kita lakukan yang pertama, sosialisasi program sekolah penggerak kepada seluruh warga satuan pendidikan. Insya Allah ini sudah kita laksanakan di beberapa kesempatan yang lalu, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik secara resmi maupun tidak resmi kepada seluruh warga SMP Batik Surakarta, bahwa kita sudah menjadi salah satu dari pelaksana program sekolah penggerak. Kemudian yang kedua, penyiapan kebijakan satuan pendidikan terkait penyelenggaraan program sekolah penggerak. Nah ini yang sedang kita laksanakan melalui program-program sampai dengan IHT kali ini, dan nanti akan dilanjutkan dengan kegiatan-kegiatan semacam pendampingan, semacam coaching, semacam mentoring, dan yang lain-lainnya untuk menyiapkan paket kebijakan dari kita dari sekolah terkait dengan PSP ini. Kemudian juga kita menyiapkan guru, teman-teman dari pendidik ini, termasuk kepala sekolahnya dan juga tenaga administrasinya yang nanti akan mengikuti berbagai pelatihan terkait dengan sekolah penggerak. Karena nanti di sini ada beberapa hal yang perlu kita ketahui dari sisi proses, dari sisi kurikulum nanti juga akan kita bersama-sama dilatih, dari sisi sarpras terutama nanti kaitannya dengan platform-platform teknologi yang digunakan untuk administrasi dan sebagainya itu juga nanti harus kita laksanakan. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu, kita melakukan perencanaan berbasis data pada tingkat satuan pendidikan. Nah, harapannya ini nanti kegiatan yang kaitannya dengan sekolah penggerak ini, apapun kebijakan yang kita lakukan itu sudah basically dengan data ya, berbasis data. Sehingga ketika kita menentukan sesuatu itu sudah dengan data yang valid, yang baik, sehingga ketika nanti eksekusi mudah-mudahan tidak salah langkah. Kemudian nomor 5, melaksanakan berbagai pelatihan program sekolah penggerak bagi KS, pengawas, dan guru. Itu nanti akan kita sampaikan pada lini masa atau peta jalan yang akan kita sampaikan kemudian. Nah, kemudian juga pelaksanaan kegiatannya adalah pemanfaatan platform teknologi Bapak Ibu. Jadi besok ketika kita sudah masuk ke kegiatan program sekolah penggerak ini, maka nanti akan ada platform teknologi bagi guru, bagi sumber daya sekolah, dan juga bagi profil pendidikan dan rapot pendidikan. Nah, nanti bagi guru itu yang akan disiapkan oleh pemerintah terkait dengan pembelajaran. Kemudian juga terkait dengan profil guru dan juga pengembangan kompetensinya. Jadi nanti semua sudah terdata di platform teknologi tersebut, dan basis akunnya, insya Allah nanti basis akunnya memakai atau memanfaatkan akun belajar.id. Oleh karena itu kepada Bapak Ibu guru nanti untuk bisa mengingat kembali akun belajar.id yang sudah kita fasilitasi dulu, semuanya insya Allah sudah mendapatkan, hanya beberapa yang kurang karena memang baru masuk, yang baru masuk itu belum mendapatkan akun, tidak seberapa, tapi itu insya Allah nanti akan kita fasilitasi untuk mendapatkan akun belajar ide, karena nanti semuanya akan berbasis di situ. Sehingga nanti kegiatan-kegiatan ini untuk selanjutnya kita berharap untuk bisa memanfaatkan akun belajar ide seoptimal mungkin. Kemudian juga untuk sumber daya sekolah, nanti platform teknologi yang akan dipakai full nanti menggunakan RKAS ya. Jadi untuk daya dukung terkait dengan dana yang melalui pemerintah nanti akan menggunakan RKAS dan ARKAS, yang insya Allah di SMP Batik ini sudah mencoba untuk menggunakan RKAS dan ARKAS-nya. Demikian juga untuk rapot ya, untuk rapot insya Allah juga sudah akan disiapkan, dan insya Allah ketiga-tiganya ABC ini untuk guru, untuk sumber daya, dan untuk profil pendidikan serta rapot itu akan di-launching sekitar bulan Juli ya. Nanti kita tunggu saja kapan akan di-launching. Setelah di-launching nanti harus ada yang mengikuti pelatihan untuk
memahami dari berbagai platform yang ada ini. Gitu Bapak Ibu sekalian. Kemudian perlu kita sampaikan dari SMP Batik Surakarta, setelah kita pelajari berbagai hal yang terkait dengan kurikulum, maka untuk tahun yang akan datang di kelas 7 kita menggunakan kurikulum dengan struktur sebagai berikut. Ada sedikit perbedaan terkait dengan struktur kurikulum ini untuk yang di kurikulum sekolah penggerak. Kalau di kurikulum 2013 yang artinya di kelas 8 dan 9 yang akan datang, kita masih sama dengan tahun kemarin, di mana struktur kurikulumnya sebagaimana ada di dalam slide ini. Ya, misalnya pendidikan agama dan pekerti itu 3, untuk SMP Batik ditambah di luar struktur kurikulum itu tambah 2 sehingga jadi 5, dan seterusnya yang sudah Bapak Ibu pahami. Namun untuk yang di kurikulum sekolah penggerak ini nanti ada yang beda, yakni ada project ya, adanya keharusan untuk membuat satu project. Ini perlu saya highlight di sini Bapak Ibu. Nah, ini jadi mohon maaf. Ini saya highlight. Nah, ini ada project ini yang besarannya kurang lebih sekitar 33%, ada yang 20%, ada 21% dan sebagainya. Gimana ini nanti implementasinya akan kita pelajari, akan kita kaji bersama-sama. Insya Allah nanti untuk contoh-contohnya juga akan kita bisa lihat bersama-sama. Oleh karena itu kita nyuwun kepada Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti dengan baik, dengan serius adanya IHT ini, walaupun dilaksanakan secara daring. Yang di luar struktur kurikulum kita masih tetap memfasilitasi untuk ini Bapak Ibu, untuk yang pembelajaran mapel bahasa Jawa dan seni batik. Nah, nanti untuk kegiatan-kegiatan yang hubungannya dengan PSP ini, bahasa Jawa dan seni batik nanti menyesuaikan. Nah, insya Allah sudah diatur nanti oleh panitia untuk mengikuti berbagai IHT dan mungkin pelatihan-pelatihan selanjutnya dengan mendekatkan pada 1-2 mapel tertentu. Itu Bapak Ibu. Kemudian saya lanjutkan. Nah, manfaat untuk sekolah tadi sudah disampaikan oleh Pak Joko matur nuwun. Yang perlu saya highlight, saya perlu tekankan di sini adalah bahwa marilah Bapak Ibu untuk serius mengikuti, semangat, bergerak, terus meningkatkan mutu. Karena apa Bapak Ibu? Karena kalau saya mengistilahkan kita dipaksa untuk menjadi baik. Nah, kita dipaksa untuk menjadi baik, dan untuk menjadi baik itu dipaksa itu sudah dibuat sistemnya sedemikian rupa oleh negara, sehingga insya Allah mudah-mudahan tujuan kita agar proses pembelajaran kita menghasilkan hal-hal yang betul bermanfaat bagi siswa, berpusat pada siswa, hasil belajarnya itu naik dalam kurun waktu 3 tahun dan seterusnya sampai dengan yang terakhir ini, mudah-mudahan betul-betul terlaksana. Dengan catatan hal ini kita laksanakan dengan sepenuh hati, gembira hati, sepenuh jiwa. Okay? Pakai jurus S3, serius, santai, selesai, begitu ya. Ya saatnya serius, saatnya harus istirahat, tapi pada waktunya juga harus bisa kita selesaikan, begitu, oke? Meningkatkan hasil mutu pendidikan, insya Allah mudah-mudahan dengan pembelajaran yang nanti berbasis pada murid, mudah-mudahan bisa meningkatkan hasil mutu. Nah, kalau hasil mutu pendidikan itu meningkat, dirasakan betul oleh anak, oleh keluarga, oleh orang tua, oleh masyarakat, maka dengan sendirinya insya Allah mudah-mudahan itulah PPDB yang sesungguhnya. Percepatan digitalisasi jelas, karena mau tidak mau di era seperti ini kita harus mengikuti. Kalau boleh jadi 5-10 tahun yang akan datang bisa jadi ruang-ruang kita ini tidak akan banyak gunanya karena semuanya sudah serba digital.
ataupun yang lainnya yang wallahu alam kita juga belum tahu. Percepatan pencapaian profil pelajar Pancasila ini juga pasti dengan konsep PPP-nya nanti yang akan dikaji secara lebih detail oleh kita bersama-sama dengan fasilitator kita yang handal-handal. Kemudian meningkatnya kompetensi kepala sekolah dan guru, insya Allah demikian juga karena ini otomatis ya kita dipaksa untuk belajar, terpaksa untuk belajar, akhirnya nanti biasa untuk belajar gitu. Menjadi kesempatan jadi katalis. Katalis itu apa ya? Katalis itu semacam zat yang digunakan untuk mempercepat perubahan begitu. Jadi kita bisa dipercepat menjadi salah satu sekolah yang bisa mempercepat terkait dengan perubahan-perubahan yang terjadi hubungannya dengan program sekolah penggerak ini. Kemudian juga mendapatkan pendampingan intensif untuk transformasi sekolah. Nah, ini pendampingan yang sifatnya tidak hanya sekali dua kali tapi berkelanjutan. Bayangkan kita mendapatkan selama kurang lebih pendampingan itu 3 tahun. Insya Allah mudah-mudahan pendampingan dari sisi pendanaan dan juga pendampingan dari sisi yang lainnya. Kita harapkan demikian. Kemudian yang terakhir juga demikian mendapatkan tambahan anggaran. Itu Bapak Ibu. Kemudian ini Bapak Ibu peta jalan atau lini masa kita yang akan kita coba implementasikan. Mudah-mudahan inline ya, linear dengan apa yang menjadi program dari pemerintah, insya Allah demikian. Jadi untuk bulan Juli Agustus ini kita nanti akan melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagaimana ada dalam slide, yaitu yang pertama kita melaksanakan kegiatan IHT, insya Allah ini sedang berjalan. Kemudian pemetaan gaya belajar ini juga sedang berjalan. Maaf, sudah berjalan ini Pak Joko, ngapunten kita laporkan sudah berjalan nggih, Bu Mega nggih. Sudah berjalan, sudah kita dapatkan hasilnya untuk kelas 7. Kemudian nanti ada workshop perangkat ajar, bagaimana memahami CP, memahami capaian pembelajaran yang dulu namanya KIKD ya, tapi diperas menjadi atau disatukan KIKD itu menjadi CP yang tidak dipisah-pisahkan antara sikap, pengetahuan maupun keterampilan ya, jadi satu. Kemudian bagaimana kita menyusun tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita susun, kita buat semuanya berdasarkan capaian pembelajaran. Kemudian setelah itu dibuat alurnya ya. Alur tujuan pembelajaran itu ditata berdasarkan hierarki keilmuan, sistematika keilmuan yang ada pada masing-masing mata pelajaran. Setelah menyusun setelah menyusun tujuan pembelajaran dan alurnya, dilanjutkan dengan penyusunan modul ajar. Gitu. Setelah modul ajar selesai, dilanjutkan menyusun asesmen dan juga nanti tes diagnostik. Nah, tes diagnostik ini nanti juga akan ada, kalau tidak salah nanti intervensi dari pemerintah kaitannya dengan bagaimana membuat tes diagnostik, insya Allah juga di bulan Juli sampai Agustus. Kemudian juga mengakomodir siswa dalam menyusun tata tertib. Kalau selama ini kita menyusun tata tertib itu berdasarkan top down begitu dari kita, dari sekolah, dari kepala sekolah dan Bapak Ibu guru, kemudian kita sampaikan ke siswa, maka kita berupaya nanti di bulan Juli Agustus itu untuk dalam penyusunan tata tertib siswa itu mengakomodir siswa, meminta pendapat dari siswa. Kemudian untuk bulan Juli, Agustus, September, Oktober itu nanti implementasi dari digital platform pembelajaran. Setelah di bulan Juli itu nanti diperkenalkan kita dengan beberapa platform teknologi baik untuk guru, untuk sumber daya maupun untuk rapot ya. Maka nanti kita coba diimplementasikan di bulan September, Oktober. Demikian juga nanti kegiatan tes formatif dan integrasi antar mapel untuk melakukan kegiatan berbasis proyek. Apakah nanti beberapa mapel ataukah semua mapel dalam satu proyek nanti yang akan kita rancang bangun, kita susun bersama-sama. Kemudian juga nanti pada bulan November Desember rencananya kita insya Allah mudah-mudahan nanti maksimal itu di bulan Desember itu bisa berkolaborasi dengan banyak mitra kita.
baik dengan Pemda, dengan CSR maupun dengan mitra-mitra kita yang lainnya. Kemudian juga kita mengadakan evaluasi untuk di bulan November-Desember ini kaitannya dengan masalah implementasi PSP selama 6 bulan dari Juli sampai Desember. Kemudian juga ada tes sumatif di sana. Nah, untuk di bulan Januari, Februari kita ulangi lagi kegiatan Juli Agustus untuk workshop dari bagaimana menyusun tujuan pembelajaran dan alurnya untuk mencapai capaian pembelajaran. Sama kita ulangi. Kemudian Maret April juga kita ulangi sebagaimana di September Oktober. Mei Juni kita juga mengadakan tes sumatif atau tes semester lah begitu kira-kira, semester akhir. Kemudian juga evaluasi PSP yang tahun pertama. Kurang lebih peta jalannya seperti itu. Nanti insya Allah kita sambil melihat perkembangan, karena ini PSP adalah produk yang sedang bertumbuh dan berjalan, maka nanti untuk peta jalan juga akan kita sesuaikan dengan apa yang menjadi garis dari pemerintah. Itu Bapak Ibu sekalian yang bisa kita sampaikan. Nah, untuk materi-materi terkait dengan PSP ini nanti sepenuhnya akan kita laksanakan bersama-sama selama kurang lebih 10 hari dengan fasilitator-fasilitator yang handal yang sudah dilatih sebelumnya melalui diklat terkait dengan komite pembelajaran. Maka kita berharap, kita suwun bahwa fasilitator itu walaupun kesehariannya adalah teman kita, rekan Gojek kita, rekan kita dalam nge-hack misalnya atau dan sebagainya, maka ketika dalam kegiatan ini kita suwun untuk benar-benar serius. Insya Allah nanti dengan kolaborasi yang serius, dengan kegiatan ini kita laksanakan dengan serius, mudah-mudahan menghasilkan hal-hal yang kita harapkan. Jangan malu untuk bertanya Bapak Ibu, kalau misalkan ada yang salah. Jangan malu pula untuk istilahnya itu ya mengulang kalau memang nanti kita belum paham. Pokoknya kita laksanakan dengan S3 lah ya. Serius, santai, tapi selesai begitu Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu sekalian, untuk orientasi kegiatan kita nanti modelnya mau seperti apa, konsepnya mau seperti apa, itu nanti untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman-teman dari fasilitator kita. Pada dasarnya insya Allah kita menggunakan dalam hal belajar ini karena kita belajarnya orang dewasa, kita semua sudah dewasa, maka menggunakan konsep andragogi ya, konsep pembelajaran orang dewasa menggunakan alur merdeka. Nah, merdeka itu apa? Nah, nanti akan disampaikan oleh fasilitator kita ya. Merdeka mulai dari diri, elaborasi, refleksi dan seterusnya sampai dengan aksi nyata nanti. Seperti apa itu? Insya Allah Pak Joko sudah kita siapkan di LMS-nya SMP Batik Surakarta memanfaatkan Office 365. Nanti kalau Pak Joko ngersake, insya Allah nanti bisa nyuwun akun dari panitia ya, nanti kita berikan, bisa tilik-tilik lah bahasanya seperti itu. Carane napa nggih? Lihat-lihat, oh ini kita dan seterusnya itu bisa nanti. Ya. Karena setelah ini, ya, insya Allah nanti langsung Bapak ya, Ibu guru rehat sebentar, kemudian masuk ke LMS-nya yang akan disampaikan atau dijelaskan oleh fasilitator-fasilitator kita. Demikian Bapak Ibu, sebagai akhir dari apa yang saya sampaikan, saya ingin berpantun. Ya, saya ingin berpantun. Ya. Manuk glathik nutuli karak. SMP Batik siap jadi sekolah penggerak. Demikian, terima kasih. Akhiri, yes. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Caket Palu Pisroso MPD untuk penjelasannya. Acara selanjutnya yaitu doa yang akan disampaikan oleh Bapak Sujoko SPD. Kepada yang kami hormati, Bapak Sujoko dipersilahkan.
Nggih, matur nuwun Bu Eni. Mohon izin Pak Joko, Pak JP. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah Bapak Ibu semuanya kita sejenak untuk berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya kegiatan kita IHT mulai pagi hari ini diberikan kemudahan, petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, ya Rabbi, pada hari ini kami akan mengikuti dan akan memulai pelatihan implementasi pembelajaran di tingkat satuan pendidikan, yakni di SMP Badik Surakarta yang kami cintai ini. Dengan berkat dan kebesaran serta keagungan-Mu, limpahkanlah kepada kami kekuatan, kesabaran, dan kejayaan dalam membangun bangsa dan negara kami. Ya Allah, ya Rabbi, perkenankanlah kami atas petunjuk-Mu untuk melaksanakan tugas-tugas kegiatan ini dengan sungguh-sungguh guna membangun bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Ya Allah, ya Rabbi, telah nyata kebenaran petunjuk-Mu, maka bimbinglah kami agar dapat melalui jalan kebenaran. Berilah kekuatan dan keimanan agar dapat menghindari perbuatan dosa dengan penuh kesadaran dan keinsyafan. Ya Allah, ya Rabbi, perkenankanlah doa kami untuk mendapatkan curahan rahmat serta ampunan dalam melaksanakan tugas-tugas pembangunan. Hindarkanlah kami dari malapetaka dan bencana, serta mudahkanlah kami dari segala urusan kami untuk mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sujoko. Semoga kegiatan IHT selama 8 hari ke depan dapat berjalan dengan lancar. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, demikianlah tadi seremonial pembukaan IHT Program Sekolah Penggerak SMP Batik Surakarta. Sebelum acara kami tutup, ini ada 2 sesi. Yang pertama sesi foto terlebih dahulu, kemudian yang kedua nanti ada sesi informasi untuk Bapak Ibu peserta IHT. Baik Bapak Ibu, untuk acara yang pertama yaitu foto bersama terlebih dahulu. Bu Galuh siap ya? Siap. Untuk off kamera terlebih dahulu. Bapak Ibu seluruhnya untuk off kamera terlebih dahulu. Untuk kameranya di off-kan terlebih dahulu. Kemudian Pak Joko off dulu. Off dulu Bapak, baru nanti on. Ini ada 2 sesi ya, off dan on ya Bu. Nggih Pak leres. Sampun Bu Galuh. Belum. Pak Nino di off-kan dulu, Pak Nino. Di off-kan dulu. Pak Mustaqim di off-kan dulu sebentar. Ya. Di off-kan, kameranya dimatikan, nggih. Sebentar tahan. Tunggu Bu Eni. Belum. Tunggu dulu Bapak Ibu, nggih. Ya. Oke. Sekarang di-on kan, Bu? Oh, nggih. Baik, Bapak Ibu semuanya sekarang untuk yang berikutnya on kamera semuanya Bapak Ibu nggih.
Bu Isna siap nggih, Bu Isna nggih? Nggih, Bu. Ya. Karena Monggo. ini hari pertama berarti tangannya angka 1 semua nggih, Bu? Siap. Siap, nggih. Mantap. Monggo Bapak Ibu angka 1 semua senyum nggih. Bu Rizka. Pak Arwin minta tolong di-on kan? Oh, nggih. Sebentar. Untuk yang Angka 1. Supaya seragam jadi dibuat anu nggih Bu, vertikal ya HP-nya ya, vertikal. Oh, yang Bapak Ibu Yang yang memakai menggunakan HP HP. untuk di setting ya di rotasinya itu di rotasi. on kan nggih. Ampun, sebentar ini untuk slide pertama ini. Di landscape. Bu Umi belum landscape, Bu Wati belum landscape, Bu Ning, Pak Joko, Bu Anita, Bu Melani, Bu Sari. Ngapunten nggih Pak Joko Rianto sebentar. Bu Anita, Santai Bu saja. Sari. Nggih. Ngapunten Pak Joko niki. Nggih. Bu Sari nggak bisa di landscape nggih? Yang penting serius, santai, selesai Pak Jagat. Ya, S3. Untuk slide pertama nggih, 1, 2, 3. Bentar. Slide kedua. Slide kedua. Pak Limpat, Pak John, Pak Widi, Bu Nuni, Bu Palupi, Pak Nino. Mohon di-on kan videonya. Pak John, Pak Limpat, Bu Nuni, Bu Palupi. Sudah? 1, 2. Sampun, Bu. Nggih. Nggih. Baik. Acara bisa dilanjutkan, Ibu. Baik. Monggo Bu Eni. Oh ya, baik Bapak Ibu, setelah sesi foto bersama, sebelum acara kami tutup, ada beberapa informasi terkait pelaksanaan IHT hari pertama, J. Kepada Bapak Ibu peserta in-house training, nanti setelah live dari Zoom ini, langsung masuk ke aplikasi Teams-nya masing-masing, kemudian nanti memilih grup timnya yaitu IHT Program Sekolah Penggerak, kemudian langsung join webinar elaborasi IHT PSPJ. Nanti setelah join baru membuka kembali di Teams-nya untuk mengerjakan pretest. Jadi ketika mengerjakan pretest nanti posisinya on di webinar Teams-nya SMP Batik Surakarta. Begitu nggih Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, akhirnya selesai sudah kegiatan pembukaan IHT SMP Batik Surakarta. Sekali lagi saya ucapkan selamat mengikuti IHT Sekolah Penggerak hari yang pertama. Tetap semangat dan yang paling penting adalah tetap bahagia, seperti itu kata instruktur kemarin, seperti itu. Yeah. Baik, kami akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Turun Pak Joko. Pak Joko. Wah, luar biasa semuanya. Ya, hostnya ya luar biasa. Mohon dukungannya. Ya. Matur nuwun, salam ya, saudara-saudara Nggih. semuanya. Nggih, Pak. Langsung live menuju ke tim nggih Bapak Ibu. Nggih Bu Eni. Jadi Pak, terus langsung masuk Teams-nya. Kami himbau untuk pakai laptop ya Bapak Ibu, biar nanti mungkin lebih mudah. Monggo.
Monggo live Bapak Ibu.